Waalaikumsalam. Dewi, silakan. Iya. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, mau pilih tempat duduk sebelah mana? Sebelah sini saja, Oh, Pak. sebelah situ ya? Iya. Permisi, habis saya ya. Iya. Saya boleh duduk? Iya, silakan, Pak. Sudah nyaman duduknya di situ? Iya, Atau sudah, mau Pak. pindah lagi di sini? Tidak, Pak. Di sini saja saya sudah nyaman di sini. Mau minum? Saya berikan minuman. Sudah, Pak. Saya tidak haus. Ya, oke. Iya. Kalau boleh saya tahu, nama kamu siapa? Nama saya Nita, Pak. Oh, Nita. Iya. Kalau boleh tahu, namanya siapa? Kalau boleh tahu, nama Mbak siapa ya? Nama saya Nita, Pak. Oh, Nita. Nita tinggalnya di mana? Di Jalan Dewi Sartika, Pak. Di Sartika yang di belakang kampus ini ya? Tidak, Pak. Di belakang Mufida. Oh, di belakang mobil. Terus ke sini tadi naik apa? Motor, bentor? Naik bentor, Pak. Oh, bentor. Iya. Kesininya sendiri atau sama? Sendiri, Pak. Terus kesininya tadi diantar sama siapa? Sendiri atau? Diantar sama tukang bentor, Pak. Kita sekarang keadaannya baik-baik saja? Iya, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Sekarang aktivitas sehari-hari Mbak Nita ini apa? Kalau boleh saya tahu? Kuliah, Pak. Kuliah. Iya. Selain kuliah ada lagi? Tidak ada, Pak. Bantu-bantu ini. Tidak, Pak. Saya kan ngekos Oh, aslinya dari mana Mbak? dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya? Iya, Terus Pak. di sini kos sendiri? Iya, sendiri. Orang kerantau ya? Iya, Pak. Anak Jadi harus kuat, harus mandiri ya. Iya, Pak. Kalau boleh saya tahu, kedatangan dari Mbak Nita ke sini, kira-kira ada perlu apa? Saya ingin menceritakan masalah saya, Pak. Mbak Nita sekarang sedang mempunyai suatu masalah ya? Iya, Pak. Kelihatannya juga dari ekspresinya Mbak Nita sedih sekali ya. Iya, Pak. Terus tahu alamat saya ini dari mana ya Mbak? Dari teman sekampus saya, Pak. Oh, teman sekampus. Baik, Iya. saya tahu. Kelihatannya mukanya Mbak Nita sekarang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi sama Mbak Nita. Iya, Pak, sebenarnya ada, makanya saya datang kemari ingin menceritakan masalah saya, Pak. Siapa tahu ada solusi-solusi dari Bapak terhadap masalah saya ini, Ya. Pak. Berarti sekarang Mbak Nita, maksud tujuan dari Mbak Nita datang ke sini, Mbak Nita ingin menceritakan masalah yang sedang Mbak Nita alami, karena Mbak Nita sudah tidak tahu ya caranya mengatasi masalah tersebut seperti apa. Iya, Pak. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Nita ke sini, dan terima kasih juga sudah mempercayai saya sebagai orang yang Mbak percayai untuk Mbak ceritakan masalah yang sedang Mbak alami sekarang. Nah, sebelumnya di proses layanan konseling individual ini kita dapat beberapa asas ya Mbak. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana Mbak tidak perlu khawatir atas informasi yang Mbak berikan kepada saya. Tanpa apapun yang Mbak informasikan kepada saya, Mbak tidak perlu khawatir untuk tersebar di luar sana ya Mbak. Nah, yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi diharapkan kepada Mbak Nita untuk terbuka dengan apapun yang Mbak Nita ingin sampaikan, silakan disampaikan ya Mbak. Iya, Pak. Seperti itu ya Mbak. Iya. Selanjutnya di tahapan
selanjutnya di proses konseling individual ini kita memiliki waktu ya Mbak. Nah, untuk waktunya kita kesepakati bersama bisa ya Mbak? Iya, bisa Pak. Untuk waktunya kita memiliki waktu sekitar 15 sampai 20 menit ke depan ya Mbak. Oh iya Pak. Berhubung sekarang juga sudah larut malam ya. Mungkin kosnya Mbak Anita sudah mau tutup juga ya? Iya sih Pak. Tapi kita melihat masalah seperti apa dulu yang Mbak Anita alami ya. Iya. Apa yang Mbak Anita sedang alami sekarang? Bisakah Mbak Anita ceritakan? Iya, jadi begini Pak. Setiap saya disuruh maju di depan sama dosen itu untuk menyampaikan pendapat, saya selalu bergetar dan berkeringat Pak. Nah, dan setelah saya maju di depan, saya tidak bisa bicara dengan lancar. Terus? Pak, saya sangat ingin menyampaikan pendapat saya. Hanya saja pas di depan itu saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Seperti teman-teman yang lain, tiap mereka dipanggil dosen depan, mereka bisa menyampaikan pendapatnya. Sebenarnya saya bisa Pak, cuma setiap di depan itu saya jadi gugup. Jadi saya sudah tidak bisa berkata-kata Pak, lantaran saya sudah gugup. Terus ketika di kelas tidak ada guru atau tidak ada proses pembelajaran, apakah Mbak Anita masih nervous untuk maju di depan kelas? Walaupun sudah tidak ada guru Pak, saya tetap nervous Pak, tapi tidak senervous jika ada guru. Saya malu ketika teman-teman mulai memperhatikan saya. Oh, berarti kalau seperti itu kamu tidak percaya diri dengan apa yang kamu miliki sekarang. Jadi kamu itu tidak percaya diri kalau kamu itu sebenarnya bisa untuk berbicara di depan umum, tetapi kamu ditutupi dengan rasa malu dan rasa takut. Oh begitu ya Pak. Iya deh, jadi kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena ketika kamu maju di depan kelas untuk mengungkapkan pendapat kamu itu merasa takut, merasa gemetar, cemas, keringat. Nah itu faktor-faktor yang kurangnya rasa percaya diri deh. Oh begitu ya Pak. Bapak bisa tanya-tanya sedikit? Boleh sih Pak, tapi boleh kita lanjutkan lagi besok Pak. Siap. Soalnya ini kan sudah malam juga Pak, takutnya saya sudah tutup akan kos Pak. Oh siap ya, iya. Jadi Bapak mengerti ya, berhubung sekarang sudah larut malam. Iya Pak. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan besok nanti ya. Iya. Jadi, nanti untuk pertemuannya kita bisa lanjutkan besok lagi ya. Iya Pak. Nanti Mbak Anita silakan langsung saja ke ruangan saya atau bisa hubungi saya terlebih dahulu. Oh iya Pak. Oke. Iya Pak. Kalau begitu saya pulang dulu ya Pak. Iya, hati-hati ya Mbak. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Iya. Ya, silakan duduk Mbak Anita. Iya, makasih Pak. Bisa saya duduk di sini? Iya, silakan Pak. Oke, terima kasih ya Mbak Anita. Iya. Oke, tadi kesini naik apa Mbak Anita? Naik bentor Pak. Bentor. Kabarnya hari ini gimana? Baik? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, bisa kita lanjutkan proses konselingnya? Oh iya Pak, bisa. Sudah bisa menceritakan Iya. tentang masalahnya ya? Iya Pak, sudah. Baik. Nah, di proses konseling kita pada hari ini kita sepakati dulu waktunya ya. Iya Pak. Nah, jadi selama proses konseling ini akan berjalan kurang lebih 30 menit ya. Iya. Jika ada kendala atau jika ada kesibukan lain, misalnya waktu sholat atau urusan pribadi, kita bisa hentikan konseling ini ya. Oh iya Pak. Nah, ketika tidak ada kendala atau urusan pribadi, kita bisa melanjutkan proses konseling ini sampai selesai.
setuju dengan kesepakatannya 30 menit, Mbak Anita? Iya Pak, saya setuju. Untuk selanjutnya, Bapak bisa tanya-tanya sedikit lagi kepada Mbak Anita. Iya Pak, bisa. Tadi kan Mbak Anita bilang bahwa rasa gugup dan rasa takutnya Mbak Anita itu bukan hanya ketika ada teman-teman atau dosen Mbak Anita di dalam kelas. Kenapa bisa seperti itu, Mbak? Iya Pak, saya takut melakukan kesalahan kalau sudah maju di depan Pak. Kenapa Mbak Anita itu takut melakukan kesalahan? Apakah dosen itu memarahi Mbak Anita ketika melakukan sebuah kesalahan? Apakah dosen itu memarahi Mbak Anita ketika Mbak Anita tampil untuk presentasi di depan kelas? Tidak sih Pak, dosen sama sekali tidak memarahi saja, hanya saja saya kalau sudah maju di depan saya itu takut salah Pak. Nanti nilai saya jelek. Jadi maksud dari Mbak Anita ketika Mbak Anita itu melakukan sebuah kesalahan saat presentasi di depan kelas, dosen itu akan memberikan nilai yang jelek kepada Mbak Anita. Begitu? Iya Pak, karena saya pikir dosen ketika saya salah di depan, dosennya akan memarahi saya Pak. Makanya saya jika maju di depan itu saya kalau ada dosen saya tambah nervous Pak. Oh, seperti itu ya? Iya Pak. Mungkin Mbak Anita berpikir bahwa segala sesuatu hal yang harus dia lakukan itu harus dengan secara sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, seperti itu Pak. Nah, selanjutnya apa yang Mbak Anita lakukan ketika Mbak Anita itu merasakan nervous saat tampil di depan kelas? Saya hanya diam saja Pak, daripada saya malu di depan. Saya ingin sekali bisa bicara di depan teman-teman Pak. Saya saat dipanggil dosen maju ke depan, saya sudah tidak nervous lagi, tidak gugup, tidak berkeringat dingin, dan saya itu bisa berbicara, tidak terdiam saja ketika dosen panggil saya presentasi di depan Pak. Tapi paling tidak Pak, saya bisa aktif dalam berdiskusi kelompok, misalnya bertanya, memberikan pendapat Pak, seperti itu. Jadi tujuan dari Mbak Anita mengikuti layanan ini untuk agar Mbak Anita itu lebih percaya diri, dengan ditandai dengan jadi tujuan dari Mbak Anita ini berarti untuk meningkatkan rasa percaya diri ketika tampil di depan kelas, sementara berhadapan dengan dosen atau dengan teman-teman kelas, dengan ditandai tidak nervous lagi, tidak gemetar, tidak takut, sehingga wanita itu sudah bisa berbicara di depan kelas, sudah lancar dan tidak merasakan nervous lagi. Iya, seperti itu Pak. Bapak lihat nilai-nilai kamu bagus semua, tidak ada nilai yang di bawah rata-rata. Iya, alhamdulillah Pak, nilai saya memang bagus-bagus, tidak ada yang di bawah. Teman-teman saya juga berkata saya beruntung karena nilai-nilai saya tidak ada yang di bawah Pak. Wah, berarti itu adalah pengalaman yang sangat membahagiakan untuk kamu. Iya Pak, bahagia, tapi sebenarnya saya sedih Pak. Loh, tadi katanya bahagia, tapi sekarang kenapa Mbak Anita bilang sedih? Saya sedih Pak, karena saya melihat teman-teman saya itu ketika dosen suruh maju ke depan untuk presentasi, mereka bisa berbicara lantang di depan Pak. Saya sebenarnya jengkel kepada diri saya sendiri, kenapa hanya berbicara di depan umum saja saya tidak bisa Pak. Sebenarnya teman saya sudah mengajak saya Pak, sudah mengajarkan saya bagaimana caranya agar tidak nervous. Cuma saya bingung Pak. Apa Mbak Anita bingung? Apa hal yang membuat atau merasa Mbak Anita itu bingung ketika maju di depan kelas? Padahal itu adalah hal yang Mbak Anita inginkan, bukankah seperti itu?
Iya Pak, saya ingin sekali, hanya saja saya takut nanti dianggap oleh teman-teman saya itu bodoh karena hanya berbicara di depan umum saja saya tidak bisa. Jadi maksud wanita takut diremehkan oleh teman-teman wanita karena untuk tampil di depan kelas saja wanita harus butuh berlatih terlebih dahulu, seperti itu. Iya Pak. Jadi setelah apa yang kamu sampaikan, kamu sampaikan tadi, alangkah baiknya jika kita simpulkan terlebih dahulu agar hasil yang kita bicarakan dari tadi lebih jelas. Nah, yang pertama di sini tekad kamu untuk lebih percaya diri itu di depan orang banyak dan tidak merasa gugup lagi ketika tampil di depan kelas. Nah, yang kedua, kamu sebenarnya ingin sekali maju di depan kelas, berbicara lancar tanpa harus berlatih terlebih dahulu. Iya Pak, alhamdulillah saya sudah merasa lega karena semua keluhan yang ada di dalam hati saya akhirnya bisa saya ceritakan Pak. Alhamdulillah kalau begitu ya. Setelah pertemuan ini, kira-kira apa yang wanita pikirkan? Saya pikir bahwa keputusan saya untuk menerima tawaran latihan bersama teman saya sebelum tampil di depan kelas, saya akan menerimanya dan saya juga tidak akan memperdulikan perkataan teman-teman saya, dan saya juga sebelum tampil akan belajar terlebih dahulu. Nah, hari ini kita sudah berbicara banyak ya. Jadi kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan pada pertemuan kali ini? Iya Pak, jadi saya harus menentukan pilihan saya Pak. Saya tidak boleh salah pilih. Semua itu untuk masa depan saya dan juga kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini Pak. Rupanya kamu sudah paham sekali dengan apa yang kamu ingin lakukan. Itu sangat bagus sekali. Kamu pasti bisa lakukan itu. Ketika suatu saat kamu menemukan halangan atau rintangan, maka janganlah kamu menyerah. Ingat, tidak ada orang sukses yang tidak melewati atau tidak menghadapi sebuah rintangan atau tantangan. Iya Pak, terima kasih. Nah, bagaimana untuk pertemuan kali ini, sudah bisa kita tutup ya? Oh iya Pak, kebetulan saya juga sudah mau masuk kelas Pak, soalnya ada iya, guru silakan. sudah mau masuk. Ya. Iya Pak. Baik Pak, saya permisi dulu sebelumnya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya, saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.